Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Eh, Sekarang sedang rame nama Bobi Nasution dan Kaisang untuk dicalonkan di beberapa daerah menjadi gubernur. Benarkah elektabilitas karena faktor elektabilitas atau faktor Jokowi? Karena beberapa sejumlah partai mengusung kedua nama tersebut, ya, mereka beralasan karena faktor elektabilitas, bukan karena faktor Jokowi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pendapat pengamat politik Ray Rangkuti dari Lingkar Madani seperti yang disiarkan oleh Kompas TV. Adalah faktor Pak Jokowi. Itu nggak perlu lagi kita bantah. Tapi sedalam Kalau apa bukan maknanya ini semua dengan banyaknya muncul nama anak dan juga menantu Jokowi di pilkada, terutama dukungan 6 partai politik sejauh ini untuk Bobi di Sumatera Utara? Tujuh, Oke, katanya udah 7. 7. Ya, ya iya, adalah dukungan adalah faktor Pak Jokowi. Nggak bisa juga kita bantah. Karena elektabilitas Bobi itu kan belum tinggi-tinggi amat, masih di bawah 25%. Dan selisihnya dengan Edi Rahmayadi itu masih di margin error. Sebetulnya kalau ngejarnya elektabilitas, Edi Rahmayadi sama Bobi itu sama elektabilitasnya, kira-kira gitu, di kisaran 22 gitu persen gitu. Nah, apa yang mengakibatkan saudara Bobi lebih dipinang oleh yang lain ketimbang Edi Rahmayadi? Ya, salah satu faktor penjelasnya itu ada faktor Pak Jokowi. Maka yang masuk ini kan hampir semua adalah partai-partai koalisinya Pak Jokowi, tentu ditambah dengan Nasdem, PKB juga masuk ke dalam gitu. Tapi hampir semua partai-partai pendukung Pak Jokowi ikut serta mendukung Bobi di Pilkada Sumatera Utara ini gitu. Oke, sampai Nah, kemarin kalau Presiden juga tentang bilang faktor, ketum parpol sudah pintar karena mendukung sosok yang elektabilitasnya tinggi. Sejauh mana Anda membaca itu? iya, makanya kan saya katakan kalau elektabilitasnya tinggi, Edi Rahmayadi juga sama elektabilitasnya dengan Bobi Nasution. Karena kan selisih di antara mereka kan cuma di margin error. Satunya 22, 23 gitu ya, yang lain 20, 21 gitu. Nah kan cuma di margin error tuh, di 2% itu. Artinya Bobi sama Edi tuh sama-sama tuh elektabilitasnya, kisaran di bawah 25%. Jadi kalau misalnya pertimbangannya semata-mata elektabilitas, ya tentu Edi juga lebih dimungkinkan karena Edi itu kan petahana, dan umumnya petahana itu punya daya jual tersendiri dibandingkan misalnya pendatang baru gitu ya. Segmentasinya juga ya katakanlah bisa dipolakan. Kalau Bobi itu mungkin mengambil Tapanuli Selatan kan ke sana gitu karena punya basis marga kan. Tapi kan Edi Rahmayadi punya basis di kawasan Medannya, karena dia juga orang Melayu kan. Nah kalau Melayu ini kan ada, sampai saya kira nanti sampai ke Tapanuli Utara gitu. Apalagi kalau Edi Rahmayadi itu misalnya di backup oleh PDI Perjuangan ya dan seterusnya gitu. Jadi kalau dilihat secara umum komposisinya ini masih sama kuat nih antara Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan elektabilitas partai-partai ini udah lihat elektabilitasnya gitu, Oke. ya saya nggak tahu elektabilitas yang mana karena antara Bobi dengan Edi Rahmayadi itu selisihnya cuma di margin error gitu. Oke, terakhir untuk Anda, dengan membaca sambutan yang didapatkan Kaisang oleh partai-partai parlemen dengan posisi PSI tidak lolos ke parlemen sedemikian rupa, Anda merasa bahwa ini memang faktor elektabilitas kah atau kembali lagi ada faktor Jokowi di sini yang akhirnya sambutannya sedemikian rupa? Saya kira faktor Pak Jokowi juga bagian dari penerimaan mereka. Karena kalau dilihat sampai sekarang, ini kan partai-partai benar-benar sedang berpikir keras untuk mendukung Kaisang itu kelihatan. Kalau kita baca pernyataan Golkar, saya kira mereka bukan saja udah memberi sinyal, tetapi itu semacam deklarasi bahwa Ridwan Kamil tidak akan maju di Jakarta. Nah, iya, dengan mengatakan kami udah menyiapkan kader kami, Bah Alon untuk mendampingi saudara Kaisang. Artinya cerita Ridwan Kamil mau mendampingi Ridwan Kaisang itu udah selesai gitu. Nah, apa artinya? Artinya partai-partai ini sebetulnya melihat potensi Kaisang ini rendah sekali kalau di Jakarta gitu ya. Tetapi ya harus diupayakan kelihatan maju. Nah itu di situ tuh persoalannya gitu.
Nah, apa yang membuat partai-partai ini kelihatan mengupayakan Kaisang ini tetap maju gitu? Ya tentu karena ada sesuatu yang mungkin besar. Karena kalau berdasarkan elektabilitas seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, Baik. memang Kaisang itu cocok di Jawa Tengah bukan di Jakarta. Gitu. Oke.